Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yeremia Leono dengan NIM C1C02024 dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQ NR. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai aspek perilakuan pada persyaratan pelaporan. Pendahuluan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini. Bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan dari orang dan benda untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya disebut sebagai persyaratan pelaporan, meskipun terdapat beberapa di antaranya mungkin tidak dapat dipaksakan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan ataupun manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi penerima untuk berperilaku bagaimana yang diinginkan oleh si pelapor. Intisari pelaporan. Intisari dari pelaporan akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan ataupun manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal yang mana tidak dilakukan dengan sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini memberikan si penerima informasi berperilaku bagaimana yang diinginkan oleh si pelapor. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Gagasan bahwa persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku bukanlah hal sesuatu yang baru lagi, atau bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat menyadari bahwa orang dapat merespon terhadap tuntutan dan dari situasi eksperimental dengan perilakuan secara berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam situasi lain. Sementara psikolog eksperimental mencoba untuk menghindari hal itu karena orientasi dan riset mereka. Syarat-syarat pelaporan. Yang pertama adalah prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadang-kala penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku, tapi seringkali mereka tidak menginginkan atau menerima banyak hal yang sulit untuk dicapai secara stimulan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, ataupun citra publik yang bagus. Jika si pengirim bertanggung jawab kepada si penerima, apa yang seharusnya dihasilkan untuk dilaporkan oleh pengirim adalah sesuatu tanda bagi pengirim sebelum tindakan diambil mengenai tindakan dan hasil yang penting bagi si penerima. Syarat yang kedua adalah insentif ataupun sebuah sanksi. Semakin besar potensi insentif dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi, misalnya, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang ia buat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor yang terpenting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak, supaya jangan laporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya. Ia harus mengetahui dulu apa itu persyaratan tersebut sebelum menentukan waktunya. Antisipasi penggunaan informasi. Ketika si persyaratan pelaporan dikenakan adalah umum bagi si pengirim untuk paling tidak berpikir, jika tidak bertanya mengapa mereka menginginkan informasi ini, bagaimana mereka akan menggunakannya. Si pengirim ingin mengetahui apakah si penerima akan mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan atau memiliki pendapat mengenai si pengirim karena informasi yang dilaporkan tersebut. Karena si penerima menggunakan informasi yang dilaporkan karena sebagai suatu dasar untuk evaluasi kinerja dan penilaian lainnya. Pertimbangan si pengirim mengenai penggunaan yang mungkin sangat berdasar.
Strategi respon interaktif. Mengubah suatu perilaku memerlukan biaya yang bisa dibilang mahal. Adanya tujuan dan batasan dan keinginan bersaing satu sama lain. Perubahan apapun itu yang terjadi dalam perilaku melibatkan berbagai dimensi yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, uang, dan banyak hal lainnya. Mengarah perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan oleh siapapun. Pertimbangan yang mempengaruhi pelapor mengubah informasi. Yang pertama, seberapa jelas keinginan penerima informasi yang akan diharapkan terjadi. Yang kedua, seberapa jelas kegunaan informasi yang mereka diharapkan akan digunakan. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi yang diberikan. Yang keempat, penghargaan dan sanksi yang digunakan. Dan yang terakhir, seberapa besar perubahan satu dimensi akan mempengaruhi atau mengubah dimensi lainnya. Dampak dari persyaratan pelaporan. Pertama, yaitu dampaknya ke akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan ini sangat vital karena adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC, FASB, dan GAAP. Beberapa prinsip akuntansi harus diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak dalam penerapannya. Yang kedua itu akuntansi manajerial. Hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena jarang dilaporkan di luar organisasi berdasarkan organisasi yang bersangkutan. Kedua, akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Terakhir, yang keempat, akuntansi perpajakan adalah bidang yang sangat sensitif dalam kaitannya dalam persyaratan pelaporan. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Metode lain dengan menyatakan kepada pelapor bahwa mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atas pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Metode ini hanya memberikan apa yang relevan dan mampu diberikan oleh si pelapor kepada Anda mengenai proporsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pelapor. Pelapor bisa berpikir bahwa mereka telah mengubah perilaku mereka dengan cara-cara atau jumlah yang sebenarnya tidak mereka lakukan atau sebaliknya. Demikianlah presentasi dari saya, Iri Milyono, dengan NIM C1C0200024. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.